kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Shalom. Shalom Mama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Abang. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita menyerahkan diri, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari lagu anak sekolah minggu, Hello, Hello, Hello. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, Hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya, berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh
kesetiaan pendengarannya umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Ikutin doanya ya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang berdosa ini. orang berdosa ini. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi dari lagu Anak Sekolah Minggu, Setinggi-tingginya Langit. tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hukum Taurat untuk kita pada pagi ini yaitu hukum yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Kita mulai. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, Karena Allah akan menghukum karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. Orang yang menyalahkan namanya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah, Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolong
orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Doa pengampunan dosa diikutin ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari lagu sekolah minggu, Aku Anak Sekolah Minggu. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati. Ku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Mari kita mengaku iman kita mengucapkan bersama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 dan 2, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlahir dirimu
Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, duduk yang rapi, yang manis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami telah dibangunkan dari tidur kami. Dan di pagi hari yang Engkau kuduskan ini kembali kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan kehadiran anak-anak-Mu. Dan di pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan. Amin. Nah, di pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama menyimaknya. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan hati tulus, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada
matahari buat atas. Demikian firman Tuhan. Nah, kita sudah tadi bersama-sama mendengar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Hari ini kita mau dengar cerita bagaimana hamba Tuhan, seorang raja yang taat, yang setia, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tiba-tiba dia mengalami atau menderita sakit dan dikatakan bahwa sakitnya itu parah dan akan meninggal. Kalau kita melihat di sini bagaimana Raja Hizkia terbaring lemah, tidak berdaya. Seorang raja bisa sakit. Artinya kita semua anak-anak, guru sekolah minggu, amang pendeta bisa sakit. Tetapi jangan lupa ketika sakit apa yang harus kita perbuat. Itulah yang terjadi ketika Nabi Yesaya datang ke istana untuk menyampaikan sekaligus menjenguk Raja Hizkia. Dia memberikan pesan kepada Hizkia, pesan Allah. Yesaya katakan kepada raja yang terbaring di tempat tidurnya ini, dia katakan kepada Hizkia, Raja Hizkia, tidak akan sembuh dan akan mati. Itu pesan Tuhan. Itu yang disampaikan Yesaya kepada Raja Hizkia. Lalu setelah Raja Hizkia itu anak-anak mendengar pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dia membalikkan badannya ke arah tembok seperti yang ada di belakang amang ini. Dia bersedih, nangis, dan dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Sambil dia mencucurkan air matanya, dia menangis di dalam menyampaikan doa. Di situ dilihat bagaimana Raja Hizkia sungguh-sungguh berdoa, tidak main-main. Nah, anak-anak juga tidak boleh kalau berdoa sambil tertawa-tawa, sambil kunyah-kunyah makanan. Tapi lihat yang tadi dilakukan oleh Raja Hizkia. Lalu apa yang terjadi ketika Raja Hizkia berdoa sambil menangis kepada Tuhan? Tuhan melihat kesungguhannya. Lalu sebelum Nabi Yesaya meninggalkan istana, cepat-cepat Allah berfirman kepada Nabi Yesaya. Disampaikanlah kepada Nabi Yesaya, dibilang pesan Allah kepada Nabi Yesaya, pergilah ke istana, temui Raja Hizkia, sampaikan pesan ini, bahwa aku sudah mendengar dan menyaksikan kesungguhan dia kepada aku. Katakan pesan ini, pesan Tuhan ini kepadanya, aku akan menyembuhkan dia. Aku akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Wih, 15 tahun panjang itu anak-anak umurnya. Waktu yang cukup lama. Dan itulah yang disampaikan
Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Tuhan pun memberikan tanda jika bayangan jam seperti di gambar ini. Jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janjinya, janji Allah ditepati. Lalu tiba-tiba yang terjadi benar apa yang dikatakan oleh Allah. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Dia kembali lagi memimpin kerajaan itu dan dia kuat, sehat dan bersukacita. Allahku seperti kalau kita pernah dengar lagu Raja Hizkia. Allahku dahsyat, Allahku hebat katanya, kan begitu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kerajaannya dari serangan Raja Asyur. Sehingga rakyat bersukacita, berbahagia. Karena Tuhan memberkati raja dan Tuhan juga melepaskan umatnya dari ancaman kerajaan Asyur. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita, kadangkala kita lupa ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, bahkan ketika kita sedang sakit, apa yang Anda perbuat. Paling anak-anak kalau sakit minta dimanja-manja, disayang-sayang, tidak mau makan, minta dibeli mainan. Kalau dibeli mainan langsung sembuh. Benar tidak? Kalau tidak makan bisa sembuh. Anak-anak lupa apa yang tadi dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia sakit, dia berdoa. Dia berseru, Tuhan, lihat hambamu ini yang selalu hidup setia. Nah, kita sudah hidup setia belum di hadapan Tuhan? Kalau belum, mari kita bersama-sama anak-anak merubahnya. Cerita Raja Hizkia ini mengajarkan kita bahwa sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, melalui doa dan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita, sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya tidak ada kesembuhan. Ingat selalu bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Itu sebabnya dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Harus selalu berdoa dan setia kita kepada Tuhan, hidup benar. Lah, minggu lalu ada itu lagu anak sekolah minggu, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, kan katanya. Yesus angkat dosaku dan buang cengeng, jangan cengeng. Tetapi kita harus menjadi anak yang baik. Tidak boleh cengeng, tidak boleh nakal. Anak Tuhan tidak pernah nakal. Kalau anak-anak mau nakal, berarti tidak mau jadi anak Tuhan. Lalu anak siapa? Anak iblis. Nah, ingat itu bagaimana cerita minggu yang lalu si abang, kan? Abang gak mau taat kepada apa yang dikatakan bapaknya. Adiknya yang taat mendapat hadiah. Tapi abang karena tidak taat, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, dia tidak dapat hadiah.
Begitulah yang mau dikatakan firman Tuhan anak-anak. Supaya kita tetap taat berdoa, kita tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat. Walaupun kita harus menghadapi kesukaran, kesulitan dalam hidup. Percayalah, Tuhan selalu setia menyertai dan melindungi hidup kita. Terlebih lagi saat ini kita sedang menghadapi COVID-19. Walaupun kita beribadah di rumah, kita belajar di rumah, orang tua bekerja di rumah, Tuhan juga di rumah kita. Dia menjagamu, Dia melindungimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya kami mampu melakukan sebagaimana yang sudah diperlihatkan oleh Raja Hizkia. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu mampu seperti Raja Hizkia. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan juga memberkati kami anak-anak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan, Amang Pendeta mau kasih tugas. Yang pertama, ketika kita sedang sakit, sedang menghadapi kesukaran dalam hidup, apa yang anak-anak perbuat. Yang kedua, kalau tadi dengar firman Tuhan, berapa lama Tuhan Allah menambahkan usia lagi kepada Raja Hizkia. Ingat ya, yang pertama ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita sedang sakit, apa yang kita perbuat. Yang kedua, berapa lama Tuhan tambahkan usia bagi Raja Hizkia. Ingat, segera kita lakukan, tulis, dan setelah tulis nanti dipoto sama orang tua, tunjukkan dan dikirim kepada guru-guru sekolah minggu di unitnya masing-masing. Dan anak-anak sekolah minggu di luar AKBP Sukarami yang mengikuti ibadah ini boleh dikirim kepada GSM AKBP Sukarami melalui komen atau melalui WA Amang Pendeta, nanti akan disampaikan kepada kita. Ya. Terima kasih. Tugasnya sebelum hari Selasa, artinya hari Senin di tanggal 29 harus sudah ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari nyanyi pujian sekolah minggu Raja Hizkia. Ada seorang raja yang bernama Hizkia, sangat baik hatinya, taat kepada Allah. Pada suatu hari sangat sakit badannya, kata Nabi Yesaya, dia akan matilah. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. Hizkia pun berdoa kepada Tuhan Allah, tolong sembuhkan saya, hamba-Mu yang setia.
Tuhan dengar doanya, sakit disembuhkannya. 15 tahunlah umur ditambahkannya. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mujizat. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mujizat. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, Mama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.